Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pencari fakta mistis. Selamat datang kembali di Arsip Sunyi, tempat di mana tabir misteri Rinjani tersingkap. Pernahkah kalian mendengar bisikan tentang kekayaan yang didapat dengan cara yang mengerikan di sana? Malam ini, kita akan menyelami kedalaman misteri pesugihan Rinjani melalui kesaksian seorang korban selamat, seorang saksi bisu dari ritual dukun yang mengerikan. Bersiaplah, karena kisah ini bukan untuk mereka yang berhati lemah. Kami akan mengungkap kebenaran di balik legenda, menelusuri jejak-jejak kelam yang ditinggalkan oleh praktik pesugihan. Jadi, siapkan diri kalian, dan mari kita mulai mengungkap misteri yang mencekam ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya dari Arsip Sunyi. Kabut menggantung pekat di lereng Rinjani, menyelimuti desa Sukamulya dalam aura misteri. Di sebuah gubuk rayot, seorang pria, sebut saja namanya Arya, duduk memeluk lutut. Wajahnya yang tirus, disamarkan bayangan topi lusuh, menyimpan trauma mendalam. Suaranya bergetar saat memulai kisahnya. Dulu, aku hanya seorang petani miskin. Mimpi punya sawah luas menghantuiku siang malam, ujarnya lirih. Arya melanjutkan, menelan ludah. Desakan ekonomi membuatku gelap mata. Aku mendengar bisikan tentang kekayaan instan di puncak Rinjani. Pesugihan, dengan tumbal. Ia berhenti, menggigil meski udara lembab menusuk tulang. Dukun sakti menjanjikan segalanya, tapi harga yang harus dibayar teramat mahal. Ritualnya mengerikan. Di tengah malam buta, di sebuah gua angker, kami berkumpul. Asap dupa mengepul, mantra-mantra kuno dilantunkan. Aku melihat sendiri, orang-orang menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup mereka, demi kekayaan yang fana. Aku hampir menjadi bagian dari mereka. Untungnya, aku sadar sebelum terlambat. Tapi, bayangan malam itu, jeritan mereka, akan terus menghantuiku selamanya. Arya terdiam lagi, matanya menerawang menembus dinding gubuk, seolah melihat kembali kengerian yang tak terlupakan. Kabut di luar semakin tebal, menambah kesan mencekam pada kesaksiannya. Bayangan kelam menari di dinding gubuk rayot tempatku bersembunyi. Namaku, sebut saja Anggara, terjebak dalam pusaran kenangan pahit. Sebelum Rinjani merebut segalanya, hidupku hanyalah serangkaian perjuangan ekonomi yang tak berujung. Warung kecil peninggalan orang tua, satu-satunya sumber nafkah, kian hari kian meredup. Hutang menumpuk, anak istri merintih lapar. Setiap malam deru angin seolah mencemooh kegagalanku sebagai kepala keluarga. Desas-desus tentang kekayaan instan di puncak Rinjani dibisikkan dari mulut ke mulut bagai oase di gurun keputusasaan. Dukun sakti, begitu mereka menyebutnya, konon mampu memberikan kekayaan melalui ritual pesugihan. Awalnya aku menolak mentah-mentah. Agama dan akal sehatku memberontak. Tapi desakan ekonomi, tatapan kosong istri, dan tangis anak-anak perlahan mengikis pertahananku. Ingatanku melayang pada malam kelabu itu, seorang tengkulak datang menagih hutang dengan nada mengancam. "Jika dalam seminggu kau tak melunasi, warung ini jadi milikku," ujarnya seraya menyeringai. Kata-kata itu bagai petir menyambar. Aku merasa terpojok, tak ada jalan keluar. Dalam keputusasaan yang mendalam, aku menyerah. Aku mencari dukun sakti. Rinjani menjanjikan solusi, meski bisikan hatiku berteriak tentang bahaya yang mengintai. Udara dingin menusuk tulang, meskipun api unggun menari-nari di depan tenda reyot. Di seberang sana, Rinjani menjulang, siluetnya yang angker menantang langit malam. Aku, sebut saja aku Surya, menyesap kopi pahit, berusaha menghalau bayangan ketakutan yang terus menghantui. Ingatan tentang malam itu, malam di mana aku memulai perjalanan mengerikan ini, kembali menghantui. Setelah kebangkrutan usahaku, lilitan hutang semakin mencekik. Desas-desus tentang pesugihan di Gunung Rinjani yang selama ini hanya kuanggap omong kosong, mulai terdengar menggoda. Dalam keputusasaan, aku mulai mencari tahu. Dengar-dengar, ada seorang kakek di desa Senaru. Dia bisa menghubungkanmu, bisik seorang rentenir, matanya berbinar aneh. Tapi ingat Surya, jangan pernah sebut namaku.
Desa Senaru menyambutku dengan tatapan curiga. Rumah-rumah tradisional Sasak berdiri kokoh, menyimpan rahasia yang dalam. Setelah bertanya ke sana kemari dengan hati-hati, akhirnya aku menemukan gubuk reyot di ujung desa. Seorang kakek renta, wajahnya keriput seperti kulit kayu, menyambutku dengan senyum tanpa gigi. "Jadi anak muda, kamu mencari jalan pintas." Suaranya parau seperti desiran angin. "Rinjani tidak suka orang yang serakah." Aku menceritakan semua, kebangkrutan, hutang, dan keputusasaan. Kakek itu mendengarkan dengan seksama, tanpa ekspresi. Setelah lama terdiam, dia mengangguk. "Baiklah," katanya. "Aku akan membantumu. Tapi ingat, ini bukan permainan. Ada harga yang harus dibayar." Prosesnya dimulai dengan serangkaian ritual kecil di sekitar desa. Aku harus memberikan sesajen berupa ayam cemani, kain kafan putih, dan kembang 7 rupa di beberapa tempat keramat. Kakek itu melantunkan mantra-mantra dalam bahasa Sasak kuno. Suaranya bergaung di antara pepohonan. Setiap malam, aku semakin merasa ada kekuatan aneh yang mengawasiku. Ritual awal berpuncak pada malam bulan purnama. Kami mendaki ke sebuah air terjun tersembunyi di lereng Rinjani. Air terjun itu dikenal dengan nama Air Terjun Tiu Kelep. Di sana, di bawah cahaya bulan yang pucat, kakek itu menyuruhku untuk mandi di air terjun yang dinginnya menusuk tulang. Aku menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena aura mistis yang begitu kuat. Setelah mandi, aku dipakaikan kain kafan putih dan disuruh berbaring di atas batu besar di dekat air terjun. Kakek itu mulai melantunkan mantra yang lebih panjang dan lebih kuat. Suaranya memecah kesunyian malam. Aku merasakan getaran aneh di sekujur tubuhku. Kepala terasa pusing, pandangan mulai kabur. Kemudian aku melihatnya. Sosok-sosok bayangan menari-nari di sekitar air terjun. Mereka berbisik dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Salah satu sosok yang terlihat paling menakutkan mendekatiku. Matanya merah menyala, tatapannya penuh dengan nafsu. "Kau menginginkan kekayaan? Kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Yang kuingat hanyalah rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuhku. Dan kemudian kegelapan. Aku pingsan. Ketika ku sadar, matahari sudah terbit. Aku masih berbaring di atas batu. Tubuhku lemas dan menggigil. Kakek itu sudah tidak ada. Di dekatku terlegak segepok uang kertas yang jumlahnya sangat banyak. Aku berhasil. Aku mendapatkan kekayaan yang kuinginkan. Tapi harga yang harus kubayar, itu yang terus menghantuiku hingga kini. Setiap malam, aku selalu mendengar bisikan-bisikan dari air terjun itu. Dan aku tahu, cepat atau lambat, mereka akan datang menagih janjiku. Udara dingin menusuk tulang, meskipun api unggun menari-nari di depan tenda reyot. Di seberang sana, Rinjani menjulang, siluetnya yang angker menantang langit malam. Aku, sebut saja aku Surya, menyesap kopi pahit, berusaha menghalau bayangan ketakutan yang terus menghantui. Ingatan tentang malam itu, malam di mana aku memulai perjalanan mengerikan ini, kembali menghantui. Setelah kebangkrutan usahaku, lilitan hutang semakin mencekik. Desas-desus tentang pesugihan di Gunung Rinjani yang selama ini hanya kuanggap omong kosong, mulai terdengar menggoda. Dalam keputusasaan, aku mulai mencari tahu. Dengar-dengar, ada seorang kakek di desa Senaru. Dia bisa menghubungkanmu, bisik seorang rentenir, matanya berbinar aneh. Tapi ingat Surya, jangan pernah sebut namaku. Desa Senaru menyambutku dengan tatapan curiga. Rumah-rumah tradisional Sasak berdiri kokoh, menyimpan rahasia yang dalam. Setelah bertanya ke sana kemari dengan hati-hati, akhirnya aku menemukan gubuk reyot di ujung desa. Seorang kakek renta, wajahnya keriput seperti kulit kayu, menyambutku dengan senyum tanpa gigi. "Jadi anak muda, kamu mencari jalan pintas." Suaranya parau seperti desiran angin. "Rinjani tidak suka orang yang serakah."
Aku menceritakan semua, kebangkrutan, hutang, dan keputusasaan. Kakek itu mendengarkan dengan seksama, tanpa ekspresi. Setelah lama terdiam, dia mengangguk. "Baiklah," katanya. "Aku akan membantumu. Tapi ingat, ini bukan permainan. Ada harga yang harus dibayar." Prosesnya dimulai dengan serangkaian ritual kecil di sekitar desa. Aku harus memberikan sesajen berupa ayam cemani, kain kafan putih, dan kembang 7 rupa di beberapa tempat keramat. Kakek itu melantunkan mantra-mantra dalam bahasa Sasak kuno. Suaranya bergaung di antara pepohonan. Setiap malam, aku semakin merasa ada kekuatan aneh yang mengawasiku. Ritual awal berpuncak pada malam bulan purnama. Kami mendaki ke sebuah air terjun tersembunyi di lereng Rinjani. Air terjun itu dikenal dengan nama Air Terjun Tiu Kelep. Di sana, di bawah cahaya bulan yang pucat, kakek itu menyuruhku untuk mandi di air terjun yang dinginnya menusuk tulang. Aku menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena aura mistis yang begitu kuat. Setelah mandi, aku dipakaikan kain kafan putih dan disuruh berbaring di atas batu besar di dekat air terjun. Kakek itu mulai melantunkan mantra yang lebih panjang dan lebih kuat. Suaranya memecah kesunyian malam. Aku merasakan getaran aneh di sekujur tubuhku. Kepala terasa pusing, pandangan mulai kabur. Kemudian aku melihatnya. Sosok-sosok bayangan menari-nari di sekitar air terjun. Mereka berbisik dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Salah satu sosok yang terlihat paling menakutkan mendekatiku. Matanya merah menyala, tatapannya penuh dengan nafsu. "Kau menginginkan kekayaan, kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Yang kuingat hanyalah rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuhku. Dan kemudian kegelapan. Aku pingsan. Ketika ku sadar, matahari sudah terbit. Aku masih berbaring di atas batu. Tubuhku lemas dan menggigil. Kakek itu sudah tidak ada. Di dekatku terlegak segepok uang kertas yang jumlahnya sangat banyak. Aku berhasil. Aku mendapatkan kekayaan yang kuinginkan. Tapi harga yang harus kubayar, itu yang terus menghantuiku hingga kini. Setiap malam, aku selalu mendengar bisikan-bisikan dari air terjun itu. Dan aku tahu, cepat atau lambat, mereka akan datang menagih janjiku. Udara malam di lereng Rinjani terasa menusuk tulang. Di dalam gubuk reot itu, aroma dupa bercampur amis darah mulai menyesakan. "Sudah siap?" Suara dukun gandrung menggelegar, memecah keheningan. Wajahnya yang dipenuhi keriput, diterangi obor bambu, tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Siap, dukun," jawab Arya. Suaranya bergetar. Ia mencoba menutupi ketakutannya, namun sia-sia. Pandangannya terpaku pada altar batu di tengah ruangan, yang kini berlumuran darah ayam hitam. Malam ini, ritual akan mencapai puncaknya. "Ingat perjanjianmu," dukun gandrung mendesis. Matanya menyorot tajam. "Kemakmuran sejati membutuhkan pengorbanan. Rinjani menuntut tumbal." Arya menelan ludah. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa kata tumbal yang diucapkan dukun gandrung memiliki makna yang lebih dalam, lebih mengerikan. Ia membayangkan janji manis sang dukun tentang kekayaan berlimpah. Janji yang kini terasa seperti jerat mematikan. Tumbal? Tapi saya tidak mengerti." Arya mencoba mengulur waktu. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Di sudut ruangan, 2 pengikut dukun gandrung, bertubuh kekar dan bermata merah, mengawasinya dengan tatapan tanpa emosi. Mereka seperti serigala yang siap menerkam mangsanya. "Jangan bodoh anak muda. Kekayaan tidak datang dengan cuma-cuma." Dukun gandrung membentak. Suaranya meninggi. Ia mendekat ke Arya. Tongkat kayunya dihentak-hentakan ke lantai. "Rinjani butuh nyawa. Nyawa untuk membayar hutangmu pada alam gaib." Arya mundur selangkah. "Nyawa? Tapi, saya tidak setuju dengan ini."
Anda tidak pernah mengatakan apapun tentang nyawa. Jangan bodoh anak muda. Kekayaan tidak datang dengan cuma-cuma. Dukun Gandrung membentak, suaranya meninggi. Ia mendekat ke Arya. Tongkat kayunya dihentak-hentakkan ke lantai. Rinjani butuh nyawa. Nyawa untuk membayar hutangmu pada alam gaib. Arya mundur selangkah. Nyawa? Tapi, saya tidak setuju dengan ini. Anda tidak pernah mengatakan apapun tentang nyawa. Dukun Gandrung tertawa sinis. Kau pikir aku akan memberitahumu semuanya di awal? Kau akan lari terbirit-birit. Sekarang sudah terlambat. Kau sudah terikat dengan perjanjian ini. Rinjani sudah memilihmu. Salah seorang pengikut Dukun Gandrung maju, mencengkram Arya dengan kasar. Jangan melawan, bodoh. Kau hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Arya meronta, mencoba melepaskan diri. Lepaskan aku tidak mau melakukan ini. Diam! Dukun Gandrung membentak lagi. Ia mengangkat sebuah pisau belati yang berkilauan di bawah cahaya obor. Korban harus sukarela, tapi jika tidak, Rinjani akan mengambil paksa. Arya memejamkan mata, pasrah. Ia mendengar suara gesekan pisau dengan batu altar, kemudian merasakan hembusan nafas Dukun Gandrung di lehernya. Ia membayangkan keluarganya, istrinya yang setia dan anak-anaknya yang lucu, yang ia tinggalkan untuk mengejar kekayaan semu ini. Penyesalan menusuk hatinya lebih dalam dari pisau yang sebentar lagi akan merenggut nyawanya. Tiba-tiba, sebuah teriakan melengking memecah keheningan. Bukan teriakan Arya, melainkan teriakan salah seorang pengikut Dukun Gandrung. Pria itu terjatuh ke lantai, tubuhnya kejang-kejang, dari mulutnya keluar busa putih. Dukun Gandrung terkejut. Ia menoleh ke arah pria yang kejang-kejang itu, kemudian kembali menatap Arya dengan tatapan bingung. Apa yang terjadi? Sebelum Arya sempat menjawab, pengikut Dukun Gandrung yang satunya juga terjatuh, mengalami nasib yang sama. Ruangan itu kini dipenuhi dengan suara jeritan dan erangan kesakitan. Dukun Gandrung panik. Ia melompat mundur, menjauhi Arya. Ini tidak mungkin. Siapa yang berani mengganggu ritualku? Lalu, gempa kecil mengguncang gubuk itu. Tanah bergetar, membuat obor-obor bergoyang dan hampir padam. Dari luar terdengar suara gemuruh yang semakin lama semakin keras, seperti raungan gunung yang marah. Rinjani murka. Rinjani tidak menerima tumbal ini. Kalian semua akan mati. Dalam kekacauan itu, Arya menemukan celah untuk melarikan diri. Ia berlari keluar gubuk, meninggalkan Dukun Gandrung dan para pengikutnya yang sedang sekarat. Ia berlari secepat yang ia bisa, menembus kegelapan malam, menjauhi kengerian yang baru saja ia saksikan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi atau mengapa Rinjani menolak tumbal itu. Yang ia tahu, ia harus selamat. Ia harus kembali kepada keluarganya dan melupakan mimpi buruk ini selama-lamanya. Di belakangnya, gubuk itu runtuh, hancur lebur menjadi puing-puing. Raungan Rinjani semakin keras, menelan segala suara dan harapan. Malam itu, Arya selamat, tapi ia tahu jiwanya telah terluka parah. Ia telah melihat sisi gelap Rinjani, sisi yang tidak pernah ia bayangkan. Udara pegunungan Rinjani yang biasanya segar, kini terasa menyesakkan dada. Setelah menyaksikan ritual mengerikan dan permintaan tumbal yang tak terbayangkan, pikiran Ardi, nama samaran, korban selamat, hanya dipenuhi satu hal, melarikan diri. Bayangan wajah-wajah putus asa para korban sebelumnya, bisikan mantra-mantra yang memekakkan telinga, dan bau anyir darah yang menyengat hidung terus menghantuinya. Malam itu, rembulan separuh menampakkan diri, memberikan sedikit penerangan di tengah kegelapan hutan belantara. Dengan jantung berdebar kencang, Ardi menunggu saat yang tepat. Para pengikut dukun, yang sebagian besar tampak linglung dan seperti di bawah pengaruh obat-obatan, berjaga di sekeliling area ritual. Dukun itu sendiri, dengan jubah hitamnya yang berkibar tertiup angin, terlihat khusyuk dalam meditasinya di depan altar yang berlumuran darah.
Ardi memperhatikan celah di antara penjaga, mencari titik lemah dalam pengawasan mereka. Kesempatan itu datang saat seorang penjaga, seorang pria tambun dengan wajah kasar, terlihat menguap lebar dan menyandar ke sebuah pohon besar. Ardi, dengan gerakan secepat kilat, menyelinap ke balik semak-semak. Duri-duri tajam mencabik kulitnya, tetapi ia tak peduli. Yang terpenting adalah menjauh dari tempat perkutuk ini. Sial, bisiknya, merasakan perih di lengannya. Ia terus merunduk, bergerak perlahan namun pasti menjauhi area ritual. Suara serangga malam dan lolongan anjing hutan menambah kengerian suasana. Setiap suara ranting patah di bawah kakinya membuatnya membeku ketakutan. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Ardi membeku di tempat, bersembunyi di balik batu besar. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa ingin meloncat keluar dari dadanya. Ia mengintip dari balik batu. Seorang pengikut dukun, membawa obor di tangannya, berjalan mondar-mandir, tampak gelisah. "Apa yang kau lakukan di sini, Warsi?" Suara seorang wanita terdengar. Aku hanya memastikan, tidak ada yang coba melarikan diri, Bina," jawab Warsi gugup. "Jangan bodoh, tidak ada yang bisa lolos dari cengkraman Kiai Gede. Sekarang, kembali ke posmu," bentak Biinak. Warsi menurut dan bergegas kembali ke area ritual. Ardi menghela nafas lega. Hampir saja ia tertangkap. Setelah memastikan keadaan aman, Ardi melanjutkan pelariannya. Ia berlari sekuat tenaga tanpa arah yang jelas. Yang ada di pikirannya hanyalah menjauh sejauh mungkin dari dukun dan para pengikutnya. Ia tersandung akar pohon, jatuh bangun, namun terus berlari. Rasa takut dan adrenalin memompa darahnya, memberikan kekuatan yang tak terduga. Akhirnya, ia tiba di tepi hutan. Di kejauhan, ia melihat cahaya lampu dari sebuah desa. Harapan membuncah di dadanya. Ia berlari menuju cahaya itu, meninggalkan mimpi buruk pesugihan Rinjani di belakangnya. Namun pelariannya tidak semudah yang ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, saat ia mulai merasa aman dan mencoba menghubungi keluarganya, kejadian aneh mulai menimpanya. Ia terus-menerus merasa diawasi. Mimpi buruk tentang ritual dan dukun terus menghantuinya setiap malam. Suara-suara bisikan aneh terdengar di telinganya, memanggil namanya. Suatu malam saat ia sedang tidur, ia terbangun karena merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di ujung tempat tidurnya, ia melihat sosok hitam berdiri tegak. Matanya menyala merah. Ardi menjerit ketakutan. Sosok itu menghilang dalam sekejap, namun bau anyir darah tetap tertinggal di kamar. Ardi menyadari bahwa ia tidak bisa benar-benar melarikan diri dari kutukan pesugihan Rinjani. Dukun itu telah menancapkan pengaruhnya terlalu dalam. Ia terus dihantui oleh teror dan ketakutan. Kesehatan mental dan fisiknya terus menurun. Ia menjadi paranoid dan mencurigai semua orang. Mereka akan datang menjemputku," bisiknya pada dirinya sendiri. Dengan mata yang sayu dan penuh ketakutan. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Pelariannya mungkin telah menyelamatkan nyawanya untuk sementara waktu, tetapi jiwanya telah hancur. Konsekuensi dari perbuatannya telah menghantuinya tanpa ampun, mengubah hidupnya menjadi neraka yang tak bersudahan. Pesugihan Rinjani telah mengambil segalanya darinya. Bahkan setelah ia berhasil melarikan diri. Luka yang menganga, jiwa yang terkoyak. Bayangan Rinjani masih menghantui setiap malam. Namaku Angga, bukan nama asliku. Dan wajah ini pun bukan yang dulu. Operasi plastik dan identitas baru diberikan padaku, agar aku bisa bersembunyi dari bayangan dukun dan entitas gelap yang telah kubuat perjanjian dengannya. Tubuhku mungkin selamat, tapi jiwaku hancur berkeping-keping. Aku tinggal di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, jauh dari gemerlap kota dan kenangan pahit Lombok. Setiap suara angin mengingatkanku pada bisikan mantra. Setiap bayangan gelap mengingatkanku pada wajah-wajah mengerikan saat ritual. Aku hidup dalam ketakutan konstan, selalu merasa diawasi.
Walaupun polisi sudah menangkap dukun itu dan para komplotannya, aku tetap tak bisa tenang. Mereka mungkin di penjara, tapi kekuatan yang mereka bangkitkan masih berkeliaran. Aku sering terbangun di tengah malam, berteriak histeris, bermimpi tentang darah, api, dan wajah-wajah yang memohon. Psikolog berusaha membantuku, tapi trauma ini terlalu dalam, mengakar kuat dalam jiwaku. Kamu harus menghadapi masa lalumu, Angga, katanya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa menghadapi kengerian yang tak terbayangkan? Aku mencoba menulis, menuangkan semua ketakutan dan penyesalan ke dalam kata-kata. Mungkin dengan begitu, aku bisa sedikit meringankan beban ini. Aku ingin memperingatkan semua orang, jangan pernah tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan. Pesugihan adalah ilusi, jebakan setan yang akan menghancurkanmu dan orang-orang di sekitarmu. Lebih baik hidup sederhana dengan hati bersih, daripada kaya raya dengan jiwa yang ternoda. Rinjani, gunung yang dulunya kuagumi, kini menjadi simbol kengerian dan penyesalan abadi. Semoga pengalamanku ini bisa menjadi pelajaran bagi semua. Jangan pernah mencari kekayaan dengan cara yang salah. Karena pada akhirnya, hanya penyesalan dan kehancuran yang akan kau temukan. Itulah tadi kisah mengerikan tentang misteri pesugihan Rinjani. Semoga kesaksian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Apakah kalian punya pengalaman serupa atau kisah misteri lain yang ingin kalian bagikan? Tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk terus mendukung Arsip Sunyi dengan cara like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan konten-konten misteri yang menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.